Halo teman-teman, ketemu lagi sama Mifta di Inspira Homes. Hari ini aku lagi main ke rumah yang cantik banget, dalamnya elegan. Pasti ntar kalian pas ngeliat cuman, bagus banget gitu. Ya, ketemu ownernya. Halo, aku Alia, pekerjaannya interior designer. Selamat datang di Rumah Bubah. Akhirnya ketemu juga nih sama Mbak Alia. Halo. Jadi kita tuh udah lama banget DM-an ya Mbak ya? Iya, jadi mulai 2 tahun lalu kali ya malah. Iya. Malah sebelum ini selesai renovasi udah DM-an sama Mbak Mifta. Jadi udah bilang nih Mbak Alia, ntar kalau rumahku udah jadi datengin ya. Nih aku datengin sekarang. Oke Mbak, kabarnya sehat? Sehat. Aku seneng banget akhirnya bisa main kesini, pokoknya seneng banget. Nah, mungkin kita ceritain dulu dari fasadnya kali ya Mbak ya. Jadi sebenarnya ini kan rumah bawaan developer ya, standar lah modelnya gitu. Cuman memang ada yang aku renov diubah, terutama sih fasad ini. Fasad depan tuh diubah. Iya, apa aja yang dirubah, terus Mbak, pintu depan itu arahnya diganti. Aslinya kan dari samping, cuman karena aku pengen gedein dapur, akhirnya aku ratain. Terus ya nambah teras sama kanopi. Nggak banyak sih kalau fasad depan. Oke. Sama ini juga ya, kan beda ya jadinya. Atasnya, Apanya? Oh iya, kanopinya. kalau kanopi sih masih sama Mbak, cuman sama ini ya? aja nih bagian depan, karena kita pengennya kan kalau cuci mobil kan biasanya catnya itu kan jadi agak ada noda air ya lama-lama, jadi diiniin sekalian biar nyaru juga sama pintunya gitu. Sekaligus. Berarti di sini tuh bisa buat 2 mobil ya Mbak Alia? Bisa emang untuk peruntukannya 2 mobil supaya orang kan nggak parkir depan rumah kan. Boleh tahu nggak ini lebarnya berapa, panjangnya berapa? Lebar ini 10 meter, ke belakang 20. Wow, 200 berarti? 200. Tanahnya 200? Enggak, tanahnya 400. Oh, 400. Sama yang samping. Oh. Samping. Tapi ini samping memang jadi apa? Buat main, buat acara bisa. Jadi emang nggak dia apain lah. Wah, enak banget. Jadi dibiarin terbuka, jadi hijau aja ya. Hijau. Karena posisi rumahnya tuh bener-bener enak banget guys. Sampingnya ini kan hook ya Mbak. di Iya, pojok. ini hook. Dan depannya juga kayak berasa bukan di Jakarta gitu kan. Kayak hutan-hutan. Nah, ini aku juga salfok nih Mbak. Jadi di samping sini emang dikasih space gini ya Mbak buat bersantai gitu. Sebenarnya ini tuh pompa di bawah, sama sumur ground tank di bawah. Tapi kan nggak enak dilihat ya. Akhirnya aku alih fungsiin jadi teras. Sama ini butuh sirkulasi ke bawah lah. Tapi nanti ketahuan lah kenapa butuh sirkulasi udara ke bawah. Ada sesuatu di bawah guys. Ada ruang rahasia di bawah tanah. Wah. Oke, terus kalau misalnya sininya ya udah disimpel aja ya Mbak, dikasih batu-batu ya Mbak ya. Karena kan sebenarnya rumputnya udah banyak kan. Sekarang kita masuk aja ke dalam ya Mbak. Iya. Penasaran. Silakan. Walaupun tadi udah ngintip, tapi kalian belum. Oke, silakan. Wah, Masya Allah bagus banget rumahnya. Aku tuh interior designer sih, jadi makanya memang rumah ini difungsikan juga sebagai show unit. Jadi untuk klien-klien baru terutama, biasanya mereka pengen lihat kan hasil kerja kita gimana, terus finishing interiornya gimana, rapi apa enggak gitu. Makanya Iya, makanya ini kalau misalnya aku masuk ke sini bener-bener kayak show unit, guys. Kan biasanya kan kalian gini kan, jangan review show unit terus Kak, review rumah orang yang dihuni. Ini rumah orang dihuni ya, cuma emang bagus banget, rapi banget. Boleh diceritain nggak Mbak Alia, ini tuh ada apa aja di sini pas baru masuk, temanya lah? Jadi pengennya sih memang kalau masuk itu tuh bukan ruang tamu ya, langsung ruang utama lah, living dining kitchen lah sebutannya, sekarang kan open space. Tadinya ini semua partisi nih, partisi dari developer, terus itu aku bongkar semua. Dapurnya itu juga ada area lorong, aku bongkar, pokoknya itu jadi satu area besar lah ya. Nah terus kalau ada acara keluarga, ngumpul-ngumpul, itu tuh juga enak ngobrolnya gitu, ada yang sambil masak, nyiapin makanan, di sana duduk. Jadi ini dapur. Jadi area dapurnya juga
Cantik banget ya Mbak Alia. Itu warnanya pasti langsung bikin salvok yang nonton loh. Ini tuh warna apa sih Mbak? Ini nih HPL, karena aku nggak rekomen kalau di dapur pakai duko ya. Oke. Jadi biar gampang dibersihin karena kita masak. Jadi ini nih HPL Ecru sih, grey. Kalau zaman sekarang tuh sebutannya antara grey dan beige, tengah-tengah. Bener. Makanya warnanya apa ya, kalem gitu Iya, loh. soft banget warnanya. Tapi ini dipakai Mbak dapurnya? Dipakai banget. Tapi buat baking memang, baking terus masak yang nggak heavy duty lah gitu. Jadi masak cantik ya istilahnya Masak kali ya. cantik. Dapurnya juga cantik soalnya ya. Oke. Terus kalau kayak detail-detailingnya kayak gini Mbak, ini berarti dari awal emang udah dipikirin semua ini buat tempat Udah, apa? karena ini kan sebenarnya buat simpan makanan kalau yang nggak habis. Iya. Makanya ini ada ventilasinya, jadi biar nggak bau gitu. Terus semua detailnya sih udah sih, kayak ini ada tray pan buat baking tuh semua di bawah. Boleh Jadi dibuka ngambilnya nggak sih, Mbak? gampang. Tapi tray lagi cuci Oke, sayangnya gitu. oke. Jadinya tapi fungsinya buat itu gitu. Oke. Terus ini semua alat masak ini di sini, bumbu di pinggir sih. Aku bumbu nggak banyak sih karena kan memang di sini masaknya bukan yang bumbu. Baking ya seringnya ya. Baking Oke. gitu. Terus cuman yang suka jadi masalah tuh pojokan biasanya, susah Iya, ngambilnya. sulit, benar-benar. Makanya aku bikin Wih. lemari pojok kayak gini. Oh iya. Jadi supaya naruh pen. Soalnya kan kita kalau di ujung belakang tuh kadang ngambilnya susah ngambilnya. kan. Jadi gitu. tadi udah ke ini belum? Menarik banget sih nih. Gitu. Cantik banget. Terus di sini emang view-nya langsung ke depan ya Mbak ya? Karena aku suka kalau nyuci kan biar nggak bosen ya. Jadi ada pemandangan tetangga lewat atau siapapun lewat gitu. Nah kalau lantainya ini pakai apa Mbak? Lantai ini SPC. SPC ya? SPC. Asli developer kan dia keramik standar ya 60x60, cuman nggak terlalu Diganti suka. ya? Iya. Warnanya suka. juga jadi lebih masuk ya Mbak? Iya. Kalau ini Mbak? Ini kuadra. Kuadra ya? Sejuta umat. Pasti hampir semua orang pakai ini kan. Tapi cantik banget sih. Cuman ini karena biar hemat budget juga, aku nggak bikin penebalan. Jadi ini bener-bener tebal kuadranya segini. Cuman dibikin bevel. Jadi Tapi biar aku suka sih jadi kayak cantik minimalis. karena kan gitu, sebenarnya tipis. dia beda kan warna antara atas sama samping. Iya, beda bener-bener. Kita kesana dulu Pak, ke bawah dulu nih Mbak. Atau ke belakang dulu. Ke belakang dulu, kemana Ke dulu? situ. Kesini dulu kali ya. Jadi ini ada walk-in pantry. Wih, ini juga dibikin melengkung gitu ya Iya, Mbak, bikin ya? melengkung. Aslinya kan lurus aja, cuman kok semuanya kotak-kotak, pengennya ada yang melembutkan sedikit kan. Jadi ini area walk-in pantry, karena emang di situ nggak pengen terlalu banyak lemari tinggi. Sebenarnya sih buat makanan juga pastinya, cuman sekarang jadi tempat panci dulu. Iya, bener-bener kayak show unit Mbak. Terus ini juga buat simpan, kan sebenarnya kunci dari interior rumah yang rapi itu semuanya itu ada space-nya. Jadi kayak ini kan sebenarnya untuk tempat bawang, nanti bawang pokoknya bahan makanan yang nggak perlu masuk kulkas, makanya ada ventilasinya gitu. Oke, cantik banget. Ventilasi, tapi ventilasinya bukan yang kayak biasa gitu guys. Ventilasi desainnya Mbak Alia beda. Biar Oke. nyatu. Nah, ini ada ke bawah nih. Kayaknya ke bawah dulu deh Mbak. Oh, ke bawah dulu, oke. Berarti ini underground. Iya, ini benar-benar di bawah tanah. Jadi benar-benar. Jadi kalau rumah kan ada yang karena tanahnya miring dibikin basement kan. Iya. Oh, ini benar-benar di dalam Di tanah semua. Nah, ini sebenarnya dapur heavy duty ya. Maksudnya dapurnya si Mbak. Memang dia kan alat masak nggak terlalu banyak. Jadi aku Oke. bikinnya juga yang simple aja gitu. Hampir Ada yang mau sama. aku tanya ini Mbak. Apa nih? Ini kan di bawah tanah. Terus emang agak sedikit lembab dan agak pengap gitu kan rasanya. Iya. Nah, pasti ada ini nggak sih Mbak concern untuk pemilihan material yang dipakai? Material pasti, karena biar anti rayap sama anti lembab, ini kita pakai MDF hijau buat semua lemari yang di basement. Jadi kalau basah atau lembab dia nggak rusak. Kalau plywood dia itu gampang kena rayap kan. Terus kalau lembab juga jamuran, terus dia jadi ngelotok gitu. berarti Ada kalau material lain sih Mbak, PVC, tapi masih mahal banget lah di sini gitu. Kalau bikin rumah bawah tanah kan memang lebih effort ya daripada yang di atas. Jadi ini harus dikeruk dulu semua. Terus ya baru, dan ini semua dinding retaining wall karena kan sekeliling tuh tanah. Jadi dia harus bisa nahan nahan beban tanahnya gitu. Jadi 30 cm kali ya dindingnya.
Nah, cuman memang yang agak susah buat diakalin tuh lembabnya, karena kan memang berada di bawah. nggak terlalu banyak bukaan kan. Iya, Cuman aku dicoba dibikin sedikit bukaan nih di atas dapur gitu. Terus harus ada exhaust supaya benar-benar bau masakan nggak di sini Langsung gitu. keluar ya. Betul. Pemilihan pintunya nih Mbak juga nggak pakai pintu kayu ya Mbak? Nggak, karena kita nggak mau ada rayap terus ganti-ganti pintu kan. Jadi ini pintu-pintunya aluminium semua. Jadi emang yang tahan rayap ya guys. Ini apa Mbak? Kamar mandi ya? Ini kamar mandi ART. Kamar mandi ART. Wow. Jadi pengennya ngasih yang proper lah ya, karena kan ART juga udah kerja keras buat kita gitu. Nah di sebelahnya kamar tidurnya. Ini Mbak? kamar ART. Walaupun simpel tapi manusiawi gitu loh guys. Ada TV-nya lagi di sini kan. Jadi ini kan di bawah tanah ya. Itu tadi kan ada pintunya tuh tangga. Tinggal dikunci aja tuh udah jadi rumahnya ART di sini. Baik banget loh Mbak Alia. Oh iya bentar, ini dong. Ini kan dia udah mencuri perhatian juga nih pasti. Kenapa kok idenya kok pakai begini nih Mbak? Karena ini sama balik lagi ke lembab. Jadi supaya kalau dinding itu kan pasti lama-lama dia ngeletek ya catnya. Makanya akhirnya aku akalin dengan nutupin bata tempel. Nah cuman ini ada drama sebenarnya. Bata tempel ini tadinya aku nggak mau cat. Cuman waktu pemasangan tangan tukang kan kotor. Oh iya benar. Jadi hitam di mana-mana. Akhirnya aku cat sendiri gitu. Karena harus turun tangan juga karena apa ya? Kalau nggak kekejar kan buat ditinggalin gitu kelamaan. Oke. Dicat sendiri, Mbak. Ngecat sendiri. Cat sendiri. Olahraga. Jangan salah ya, Mbak Alia ini semuanya bisa. Nah Mbak, tapi kalau untuk ini ya Mbak, kan ini ada maju mundur tuh ngarahin tukangnya gimana? Kayak tukangnya pusing nggak sih? Bu, ini tuh gimana ya Bu? Awalnya tuh dipasang malah terlalu rapi sama dia. Aku udah ngasih image, oh pengennya berantakan dong gitu. Kalau ada cacat-cacat nggak terlalu kelihatan gitu. Ya jadi memang sengaja dibikin maju mundur sih. Supaya apa ya, nggak plain juga gitu. Iya. Jadi emang kelihatan juga sih kayak ada maju, ada mundur gitu. Tapi ini catnya kelihatan nggak rata ya. Tapi ya bang, emang jadi bagus juga gitu. gitu. Mbak estetik kalau tetep kok. Kalau Mbak Alia ngecat. Newbie nih, bidang ngecat. Oke, di sana ada ruang tapi lewat sini aja kali ya? Ke sini dulu kali ya. Jadi ini ada pintunya. Pintunya tetap sama ya Mbak yang dipakai? Sama. Jadi ini musola. Oh ini musola. Musola gitu. Jadi biar kayak di mall ya, di basement musola. Ini ada beneran loh musola guys, luas. Jadi sebenarnya ini kan musola, sedangkan area sini tuh gudang / laundry. Jadi aku nggak pengen ada gudang yang gudang banget gitu, tetap enak gitu dilihat, nyari barang juga masih nyaman. Makanya ini kita plongin, dibikin terang. Jadi kalau ada keluarga besar juga bisa sampai sana ya, gitu. Buat jamaah banyak orang gitu. Berarti ini tuh gudang ya Mbak, gudangnya bener-bener rapi banget sih, estetik banget. Ini semuanya untuk penyimpanan ya Mbak Alia ya? Ini gudang laundry juga, jadi kayak ini mesin cuci di dalam. Terus ini ada ini. Jadi kalau mau ngambil cucian, tinggal taruh keranjang, udah. Gitu. Wah. Kalau enggak kan kita harus gendong keranjangnya gitu. Ini kan tinggal taruh. Kalau ini itu tuh ruang jemur. Nah, kenapa di sini jadi ruang jemur? Wah, ini karena ada ini. Karena ada ini. Iya. Jadi ini manfaatin energi sebenarnya. Jadi ini kan panas. Kerasa kan panasnya di sini. Di sini dingin, di sini panas. Jadi pas kita jemur baju nggak pakai dryer, udah pasti kering. Kalau itu aku setuju sih, kerasa soalnya ini panas banget. Walaupun di sini tetap ada akses ke atas sih. Jadi ini bisa dibuka juga Mbak. Bisa dibuka buat ke atas. Bisa digeser. Oke. Bisa digeser. Wah. Ini juga sekalian jadi area wudhu. Oh iya. Buat yang sholat. Wah berarti multifungsi banget ya? Multifungsi lah. Serbaguna. Oke, Guna. lanjut lagi. Yuk. Jadi memang musola ini kita pengennya kan yang sholat fokus ya gitu. Jadi memang di bagian depannya tuh nggak terlalu banyak kasih. Nggak rame gitu ya? Nggak rame gitu. Walaupun sampingnya tetap ada ya. Gitu. Nah terus yang pasti buat mukena nanya dong di mana? Ini lemari ya? Sama. Iya ini lemari. Soalnya udah jelas nggak ada lemari ya. Jadi ini semua Al-Quran, mukena tuh semua di dalam gitu. Jadi rapi.
Tapi ada sesuatu. Sebenarnya ini belum jadi sih. Sebenarnya belum Cuman jadi. mungkin udah bisa. Ada ruangan guys, aku bisa melihatnya dari sini. Jadi ini memang pintu kamuflase. Jadi pintu kemana saja. Kemana saja. Berarti ini tuh sistem pintunya gimana sih Mbak? Atasnya ada. Jadi ini pakai engsel pivot. Tapi kan karena ini lemari berat, jadi harus dikasih roda di bawahnya. Oke. Kalau nggak Biar sih kuat ya? nggak kuat kita Iya, juga iya, ngedorongnya gitu. Plus kan ini pakai MDF hijau yang tadi aku cerita, Iya. itu lebih berat dari plywood. Oh itu lebih berat. Lebih berat karena dia kan emang rapat banget ya, makanya rayap nggak begitu suka. Ini jadi pintu kamuflase ke Gym. Jadi habis sholat langsung nge-gym guys. Biar sehat. Oh tapi ini baliknya lemari. di baliknya lemari. Ini maksudnya ini tuh lemari. Ini lemari aku pun lupa. Oke, ini. Dari Jadi sana buat pintu. naro-naro barang, apa handuk segala macam kan. Berarti peruntukannya juga bukan yang bener-bener terlalu berat ya Mbak? Soalnya ntar ngebukanya tambah berat. Terutama yang tengah, jangan naruh dumbbell aja. Kalau enggak makin berotot nanti gitu. Kayak nggak bisa dibuka. Paling handuk, yoga mat yang nggak terlalu berat gitu tuh bisa. Oke, jadi semuanya di sini full lemari. Tapi aku boleh tahu nggak Mbak, kok kepikiran nih buat gym di bawah sini? Tadinya mau dibikin apa nih? Ini adalah ruangan yang paling banyak dipikirin desainnya mau buat apa, karena bingung. Karena kan dia gelap, dia di bawah tanah, tapi dia kedap. Maksudnya kalau suara kenceng nggak terlalu kedengeran dari luar kan. Karaoke Mbak harusnya. Sempet kayak gitu, cuman suami ngapain gitu kan, kita udah ada TV di atas, nanti terlalu nggak kepake lah jadinya gitu. Sempet mikir jadi kolam renang di bawah. Tapi kebayang nggak sih kalau kolam renang di sini gimana panas, lembab segala macam kan. Jadi udah finalnya udah jangan diganti lagi. Gak usah aneh-aneh ya. Nggak usah aneh-aneh. Akhirnya jadilah ini. Akhirnya gym. jadilah ini gitu. Kan soalnya keluarga aku juga kadang kakak main ke sini juga olahraga kan. Jadi senang olahraga bareng gitu. Iya. Berarti ini tuh rumahnya barusan ditempatin Mbak? Baru jadi? bulan selesai tuh Lebaran. Oh, selesai Lebaran? Selesai Lebaran. Tapi aku suka sama konsep atasnya nih Mbak, seolah-olah seperti skylight gitu Jadi kan. ini memang pengen ada kesannya skylight sih benar. Nah cuman ini sebenarnya harusnya lebih masuk, cuman karena keterbatasan ada tulangan bangunan nggak bisa. Akhirnya dibuat Jadinya kayak rata deh. Tapi emang jadi kayak skylight gitu. Oh, tetep kesannya. Oh, iya, Kesannya iya. kayak cahaya matahari gitu. Keren. Wih. Oke, terus di sana ada pintu yang tadi itu Mbak. Berarti keluarnya bisa lewat situ. Jadi ini ada pintu lagi. Jadi ini ruangannya kayak muter ya. Jadi buat ke tadi areanya si Pintunya Mbak. ini juga unik loh Mbak. Ini berarti emang ngide sendiri Mbak. Desain sendiri sih. Desain sendiri. Memang. Soalnya aku nggak pernah ngeliat dimanapun kayaknya. Kalaupun misalnya dapat inspirasi dari mana gitu kan pasti ini dimodif sendiri sama Mbak Dimodif Ali ya. sendiri gitu. Dari sampai handle-nya juga ini dari kayu apa? Handle Mbak? custom. Kalau ini sih meranti ya. Oh, ini meranti. Meranti oven gitu. Terus ini kayunya juga yang ini karena memang aluminium nggak bisa bikin kayak gini, akhirnya ini tetap kayu. Tapi memang meranti oven juga. Cakep banget. Ya udah yuk kita naik lagi dah. Kita udah di atas lagi ya Mbak. Udah di atas lagi nih. Balik ke atas ke ruang utama. Apa nih Mbak yang mau diceritain di sini Mbak? Jadi kalau ini sih memang area makan sama area ruang keluarga ya, nyatu. Jadi memanjang sampai belakang gitu. Itu sebenarnya kalau bawaan developer tuh aslinya belakang itu tuh outdoor, nggak ada. Belakang sana ya. Nah kita tuh emang pengen punya teras, tapi nyamuk ya di Jakarta gitu. Jadi akhirnya ngomong sama suami ya udahlah kita bikin teras di dalam aja. Iya, setuju, Kalau mau setuju. dibuka itu enak banget, Oh, itu anginnya jadi- kenceng, oh. anginnya kenceng banget. Oke. Nanti kita coba ke sana ya. Cuma Iya. di sini aku sebenarnya ini Mbak, dari tadi ngeliatin lampunya. Aku yakin banget ntar pasti kayak pada Kak spillingnya dong nih ke Mbak Alia ya. Jadi ini lampu ya? Cakep banget. Lampu ini online shop, tentu saja online shop. Nah cuman kemarin pas datang itu memang agak bikin shock sih. Karena kadang gambar online shop sama aslinya kan beda. Agak beda warnanya Ini gitu ya. kinclong banget ya, yang wah bersinar banget emasnya gitu. Oh Jadi yang ininya yang bagian yang bagian kayu-kayunya ini. Jadi akhirnya dicat lagi sendiri gitu. Ya jadinya lebih masuk kan sama tone rumah gitu. bener. Itu
Pakai cat apa Mbak berarti kalau Kalau ini pakai cat besi sih, cat semprot biasa, cuman emang warnanya nggak ada sih karena ngoplos. Oh iya benar. Ngoplos. Makanya aku baru mau nanya, warnanya kok Nggak unik ada. juga. Ngoplos. Warna apa gitu kan. Jadi kalau ditanya kemudian hari bisa nggak bikin cat warna begini? Ya nanti ngoplos lagi lah, cuman kalau mirip 100% nggak bisa. nggak bisa ya. Nggak bisa. Karena ngira-ngira juga ya. Oke, di sini tuh bisa buat 8 orang guys. 8 orang. Ini berat banget. Kalau yang ini jati, cuman jati itu memang kelemahannya tuh warnanya tuh kuning banget. Jadi ini catnya nih susah banget sampai dapet yang aku mau sih. Berarti kalau misalnya kayak gini-gini tuh customnya di mana Mbak? Di Jepara. Jepara langsung ya pasti Udahlah, ya? udah paling bener Jepara. sana Cuman memang warna yang kita susah buat apa sih? Kan kita udah request, udah kasih gambar, cuman kan buat warnanya persis sama dan yang kita mau tuh susah. Biasanya gagal. Makanya aku untung udah ada tim kan, jadi udahlah aku suruh tukangku sendiri yang ngecat lagi di repaint. Cuman aku nggak mau uratnya nggak kelihatan. Tetap harus kelihatan urat Tetap kayunya. harus kelihatan urat. Jadilah seperti ini. Mm-mm. Pokoknya warnanya di rumah Mbak Alian itu unik-unik semua guys, nggak bisa ditemukan dimanapun. Ini juga pasti Jepara ya Mbak? Ini Jepara. Tuh kan benar. Ini Jepara. Rata-rata Cakep banget. loose furniture kayak kursi-kursi itu juga Jepara sih. Kayak kursi bar tuh Jepara. Boleh tahu nggak Mbak apa nama? Ini Selawe. Oh ini Selawe, aku tahu Udah tuh. pasti udah tahu lah. Iya. Kursi-kursi ini semua Selawe. Kalau meja ini yang barep jati. Oh, oke. Itu Jepara. Baru dengar tuh aku. Di belakang sana aku juga ngeliat ada storage ya Mbak? Jadi ini rumahnya itu ada cerukan-cerukan dari Oke. dari developernya. Aku berusaha manfaatin si cerukan ini buat storage. Nah, jadi akhirnya jadi lemari sepatu. Sepatu ya. Tapi emang desainnya disamain semua antara di sini sama di dapur tadi kan? Karena Kayak kan gini itu juga satu ruangan kan sama, jadi biar tetap Selaras ya? selaras. Jadi ini kan tetap sepatu, apalagi butuh ventilasi kan. Biar nggak lembab. Biar nggak lembab, nggak bau gitu. Jadi Oke. sama dengan yang dapur tadi. Gitu. Bawah sih tempat kaos kaki. Ini sebenarnya buat duduk sih. Kalau mau pakai kaos Oh kaki iya. kecil sih, tapi kan cukup ya. Bisa. Jadi ngambil Cukup. kaos kaki, Pakai terus pakai Pakai, sepatu. udah. Oh iya. bener. pergi gitu. Itu sama, ada cerukan yang sama. Jadi lo sepatu saya sepatu suami Lebih banyak ya yang Mbak Alia, ya baik-baik. Kayaknya suami Mbak Alia ya udah lah ya. ya udahlah ya. Nah ini sebenarnya nanti sih ke atasnya. Cuman cantik juga nih lengkung menuju ke area tangganya. Dan katanya Mbak Alia ini tuh ada cerita gitu di area Oke. tangga. Ini ngecat sendiri ya tangganya. Yang mana nih Mbak? Jadi ini si ininya ngecat sendiri. Jadi kan udah sama tukang tapi nggak nemu warna yang aku mau kan. Jadi akhirnya udahlah turun tangan sendiri. Kayaknya mereka juga udah stres gitu. Nggak sesuai yang aku mau terus. Jadinya udahlah ibu aja nggak apa-apa gitu. Nah, Tukangnya juga udah pasrah. udah pasrah. Udah nggak ngerti yang dimau kayak gimana. Emang kenapa Mbak kok sampai ngecat sendiri? Emang ini tuh warnanya apa? Karena- Spesial apakah gitu loh? Sebenarnya tuh aku pengen miripin sama lantai. Oke. Tapi memang susah ya untuk on wood. Karena kan kalau lantai ini kan dia ada tekstur sama motifnya ya. Iya, Nah, kalau conwood kan buat kita cat sendiri susah ya, kecuali yang memang perusahaan special paint gitu. Itu bisa. Benar-benar. Cuman tapi lumayan lah, yang paling mendekati dengan warna SPC kan. Ini akhirnya terus di coating lagi ya ini Mbak ya. Ini juga dipakein si granit teraso supaya kalau naik tangga itu nggak kotor. Oh iya benar. Tadinya mau cat putih, cuman kan Cepat kotor ya ntar Iya. ininya ya. iya. Apalagi di bagian sini kan yang Iya. tiap hari pasti dilalui orang. Begitu. Oke, kita ke sini dulu Mbak. Ini walaupun kelihatannya semuanya seperti ini, pasti itu ada pintu kan? Iya, ini ada pintu, tapi ada pintu buat saya. Ada pintu buat kucing. Kucingnya di mana? Mohon maaf. Udah diamankan. Aman ya. Aman. Nggak bakal mengganggu Mbak Mifta kok. Ini mungkin masuk aja ya. Jadi Oke. ini powder room. Tapi kalau aslinya berarti bawaannya nggak ada nih Mbak, powder room? Ada powder room, ada. Cuman aku renov total. Semua posisi wastafel, kloset itu udah berubah semua. Oke. Nah kalau itu Mbak yang di bagian dindingnya ini
Ini cat apa Mbak? Kalau ini tuh kamprot, tapi kamprot popcorn wall. Oke. Jadi halus gitu. Nggak yang kasar gitu Nggak ya? yang kasar gitu. Jadi biar pas masuk ada sesuatu yang beda gitu. Iya, karena yang dilihat Langsung ini, makanya kenapa yang ini nggak? Aku rasa yang ini nggak pernah. Oh iya benar. Yang sebelah belakang. Karena nggak terlalu dilihat juga sih ini Mbak. Ah. Nggak terlalu kita perhatiin. Simple tapi cakep banget sih ini. Bener-bener lampunya aja udah kayak di hotel gitu ya. Itu ini lupa cerita, ini juga karena powder roomnya kecil dan nggak di tengah rumah, dia nggak ada sumber cahaya kan. Makanya ini akhirnya aku kasih jendela. Tapi jendela mati sih, cuman buat pencahayaan aja. Nggak akan kelihatan sih dari luar. Oh iya bener, nggak kelihatan sama sekali kok. Nggak bisa ngintip kok. Mas sebelum kesana aku tuh mau nanya ini dari tadi aku udah ngeliat berapa. Ini tuh custom bikin sendiri atau gimana? Kalau ini whitewash namanya, nama finishingnya. Oke. Jadi memang rustic ya. Jadi aku memang pengen ada yang beda dari ini kan semua udah flat warnanya. Nah ini mau yang apa sih kayak focal point lah gitu. Jadi memang beda sendiri dia di sini. Wah, ini emang apa tukangnya langsung paham ya Mbak ya kalau misalnya? Jadi ini kayu tapi ada metode cat khususnya sih. Oh, jadi serat-seratnya tuh semakin kelihatan juga ya? Jadi si catnya itu justru yang dicat bukan yang bagian rata atas, cuman yang masuk ke dalam. Makanya didapetin tekstur kayu kayak gini. Keren banget sih. Wow, kita belajar banyak dari Mbak Alia. Oke, sekarang kita ke bagian sini livingnya nih. Oke. Wih, cakep banget Mbak. Ini ruang nonton. Kok bisa desainnya jadi kayak gini? Kepikirannya dari mana Mbak? Jadi ini tuh sebenarnya memang pengen sesuatu yang beda ya. Jadi ini nih area TV, tapi juga storage. Jadi ini belakangnya tuh sebenarnya lemari, bukan panel TV aja. Belakangnya maksudnya di ruangan dalam nanti itu? Enggak, ini di belakang TV ini sebenarnya lemari. Jadi kayak kita boleh. Jadi ini lemari buat nyimpen barang. Terus ini kita juga bisa akses ke belakang TV kan kadang suka ada kabel-kabel tuh. Iya. Jadi gampang buat ngerapihin gitu atau mau narik kabel baru. Tapi kabelnya tetap rapi karena di dalam ya. Karena di dalam nggak kelihatan, paling kelihatan cuman di itu tuh ada satu ke bawah. Tapi minor banget sih kalau itu. Oh jadi ini lemari dan di atas ini juga yang atas pun lemari, yang ini pun lemari. Jadi biar dimanfaatin lah buat simpan barang gitu. Oke, jadi bukan cuma kayak wall panel doang ya, ternyata lemari juga. Jadi storage-nya banyak banget ya Mbak ya? Storage-nya banyak. Enak ya, Mbak Alia nih ngedesain, nge-styling sendiri rumahnya, cakep banget. Jadi kalau klien kesini tuh jadi percontohan ya Mbak? Memang. Udah beberapa kali kok klien kesini buat ngelihat hasil kerjaan kan, finishing gitu, terus ngelihat style kita. Lebih enak lah buat mereka karena bisa pegang kan. Iya. Kan kayak kita beli nggak baju cuma ngeliat kan. gambar doang. Kadang kan kalau kita lihat baju gitu kan, kita pengen ngerasa enak nggak sih kainnya gitu. Ini sama halnya dengan rapi nggak sih finishingnya gitu. Jadi bisa dilihat gitu. Kayaknya pada deal sih ini kliennya ke sini. Serapi ini, secakep ini. Dan ini tuh view, kalau misalnya dibuka semua tuh bener-bener ke taman tadi itu ya Mbak ke taman yang di samping rumah tadi gitu. Bukaan besar. Nah, ini yang tadi dibahas sama Mbak Ali yang tadinya mau jadi teras. Ini teras. Di luar. Ini memang sebenarnya biasanya anginnya gede dari belakang. Oh. Jadi ngebuka ini sama yang paling depan. Jadi anginnya tuh nyebrang lah. Cross ventilation lewat ya. cross ventilation. Nah ini. Oh, bener-bener asik banget di sini. Nah ini kelihatan tuh yang lantai basement retaining wall tadi. Oh iya. Di bawah situ. Nah kalau ini tuh berarti fasum atau? Ini fasum. Oh, ini fasum. Tapi ya enak kan karena dapat fasum belakang, jadi berasa ada taman sendiri gitu. Terus ini juga ada akses sih ke samping. Ini sebenarnya buat area nongkrong aja sih. Oh, bisa ke situ juga. Oke. Jadi yang ini juga bisa dibuka nih tangganya. Itu bisa sliding ke sana. Yang tadi kita bahas dari bawah itu ya? Kalau mau masukin barang yang misalnya terlalu panjang nggak bisa lewat tangga, bisa lewat sini. Oke. Gitu. Aksesnya banyak berarti. Aksesnya banyak. Wah, kalau di sini ceritanya apa Mbak? Ini foto aku suami sama kesayangannya Mbak Miftah. Ya Allah, kalau ada udah aku
Enggak ya? Takut banget ntar dikeluarin beneran. Tapi itu lucu banget lagi liatin jendela tapi barengan gitu Iya, kayak kok bisa ngobrol sih, kan. Malah yang paling banyak ditanyain orang tuh foto ini bukan foto kita. Oke, terus ini Nah ini kayaknya dari ditutup dulu coba Mbak, kita lihat. Ini kamuflase ya, jadi iya, ini sebenarnya pintu kamuflase. Jadi ini adalah kamar tamu. Oh iya, ini juga ada maksudnya kenapa lengkung. Karena kan ini kamar sebenarnya untuk orang tua ya. Jadi biar kalau lewat tuh sudutannya tuh nggak kepentok aman apa-apa. ya. Karena kan orang tua kan kadang udah nggak terlalu nggak terlalu awas ya. Jadi aman. Jadi kalau lengkung-lengkung gini. Berarti ini kamar untuk orang tua ya Mbak? Ini kamar tamu tapi sebenarnya kamar orang tua sih. Wih, terus kalau di sini tiba-tiba ada kayak warna apa tuh, sage green atau bukan tuh Mbak? Ijo-ijo gitu. Sebenarnya karena orang tuanya suka hijau sih, suka gitu. tanaman. Makanya Suka akhirnya tanaman. kita kasih sesuatu yang memang dia suka, jadi betah di sini gitu. Ini sebenarnya harusnya juga ada meja rias, cuman belum jadi. Jadi sementara jadi pakai itu dulu deh. Betah banget ya di sini ya Mbak ya kalau misalnya. Tapi ini bisa buat tamu juga nggak sih? Bisa buat tamu juga. Bisa buat Ini tamu. juga sofa bed sebenarnya. Oh ini sofa bed, jadi ini bisa dijadiin Sofa bed. Jadi buat kasur juga ya. ah, Wah ini juga full lagi ya Mbak, terbuka ini ya? juga full. Makanya dikasih kamar di sini karena dia seneng banget. Wah bener-bener Biasanya dibuka memang, nggak kalau ada mama tuh nggak ditutup sama dia. selalu dibuka ya. Karena dia sambil tidur, baca buku, ngelihat pemandangan hijau-hijau gitu. Bagus banget. Kalau di sini Mbak? Kalau ini kamar mandi. Sebenarnya ini standar sih layout developer, Oke. nggak diubah. Maksudnya nggak diubah layoutnya ya. Kalau finishingnya ini diganti semua, dibongkar semua. Jadi kalau kesini untuk area showernya ya Mbak Area ya? shower. Cuman kenapa pertanyaanku ini nggak pakai yang Ada dua alasan. Karena satu, kalau orang tua mandi kadang kan pintu tuh dibuka karena takut kalau dia mandi ada apa-apa nggak kedengeran gitu. Iya, iya. Nah tapi ini tetap dia dapat privacy gitu. Oke. Satu lagi supaya kerak air tuh nggak terlalu kelihatan. Bener menyamarkan ya? Menyamarkan jadinya kerak ya. air sih gitu. Jadi makanya dikasih ini sebenarnya kaca film. Dari kaca asli bawaan developer dikasih kaca film aja langsung berubah. Langsung berubah sih, bener sih, filmnya langsung berubah dan emang bener. Jadi lebih ada privasinya ya? Lebih ada privacy gitu. Tadi fluted glass ternyata bukan. Bukan. Ini stiker. Stiker loh. Karena kalau kamar mandi memang paling rekomen tetap temper. Jadi karena ini kan takut kalau pecah segala macam bahaya kan. Iya, bener. Kalau kaca biasa nggak rekomen. Terus ini karena mama suka kuningan, jadi akhirnya Ditaruh di dikasih sini. kuningan. Kalau kayak gini-gini berarti belinya online juga Mbak? Ini custom. Oh, custom. Custom sama tukangku. Oh ya ini juga supaya dia nggak licin, makanya dikasih karpet kan. Kalau bathtub sebenarnya mungkin orang tua nggak begitu pakai sih, cuman kalau ada ponakan nginep Suka ya? suka banget pasti di sini. Minum Gitu. air di sini. Nah ini juga nih, wih, full dari sana ke sini tuh view-nya tuh loh dapat banget, hijau-hijau semuanya. Ini aslinya jendela cuma di atas, ini nggak ada. asli. Tapi ini aku bongkar karena pas tahu belakangnya fasum, aduh sayang banget kalau nggak lihat pemandangan kan. Jadi akhirnya udah dibuka semua, bikin jendela biar bisa lihat juga. Terus dikasih wooden Bisa box. dibuka juga, kalau dibuka kan sama adem. Keren banget. Ini kamar orang tuanya keren banget. Aku nggak tahu kamarnya Mbak Alia pasti. mantap. Sekarang kita ke atas Mbak. Ayo. Oke. Jadi ini juga dibongkar nih, dibongkar total. Jadi aslinya ini dua dinding. Oh dinding semua. Dua dinding, cuma kan aku sama yang konsep tadi kan pengen open plan, jadi semua tuh kesannya nyatu, kebuka gitu. Makanya ini akhirnya dibongkar, dijadiin railing gini. Jadi emang enak sih tapi kesannya lebih luas gitu ya Mbak? Iya, bikin lebih luas. Lebih luas. Terus ini ada bordesnya. Nah ini area sini aja nih bordes tapi cantik banget Mbak. Ini apa Mbak? Boleh ceritain nggak Mbak Alia? Itu aku koleksi, jadi dari ya kalau jalan-jalan aku kan nggak terlalu pengennya bawa sesuatu oleh-oleh tapi yang kecil gitu. Ya udah tempelan magnet nggak begitu mahal juga kan. Kita maaf ya Mbak, ini hasil catnya aku injek ya. Iya boleh nggak apa-apa. Ini juga area termasuk area yang paling banyak berubah. Oke. Jadi kayak si railing
udah pasti kan dibongkar kan. Sama aku bikin lengkungan ini. Jadi ini adalah area yang banyak lengkungan sebenarnya. Tadi kan di bawah pas kita naik tangga, terus ini railingnya lengkung. Itu pun aku bikin lengkung biar menyatu aja gitu, biar Mbak. nyatu sama plafon-plafonnya. Coba lihat iya, ujung-ujungnya pun lengkung-lengkung. Ujungnya melengkung semua di sini, area lengkung. Bahkan itu nanti ada ruangan apa sih, perpustakaan ya? Iya, home office sih sebenarnya. Home office tapi kayak perpustakaan guys, soalnya bukunya sampai atas. Kita kesini dulu kali ya Mbak ya? Kita ke kamarku dulu, ya boleh. Boleh. Silahkan. Pintunya juga masih sama ya Mbak, sampai atas ya? Sama sampai atas, tapi ini kan double door kan. Ini adalah walk-in closet. Nah kalau kamar utama nih pasti kan punya banyak cerita Mbak, apalagi misalnya kamar utamanya itu kan pasti pengennya yang kayak gimana kalau dari Mbak Alia nih? Sebenarnya pengennya sih betah ya, intinya pengen sesuatu yang bikin betah. Cuman jangan terlalu di kamar juga gitu. Nah sekarang ini masalah di rumah sebelumnya itu adalah storage. Karena biasanya aku menjajah lemari kamar tamu atau lemari lain buat naruh barang gitu. Nah ini bikin walk-in closet yang memang gede karena barang kita emang banyak. Jadi, tapi ini bukan baju aja ya, maksudnya semuanya. segala macam ada udah masuk semua gitu. Nah ini juga plafonnya tuh aku tinggiin dari gambar developer. Tadinya itu cuma 3 meter. Nah cuman pas aku cek gambar, kan aku nerima gambar kerja tuh dari developer. Oh ini masih jauh banget jaraknya, sayang banget kalau nggak dimanfaatin. Jadi akhirnya dibongkar, dinaikin sampai atas. Jadi dari 3 meter jadi 4,7 ke atas. Bahkan kalau misalnya mau dibikin mezanin bisa sebenarnya. Oh, udah ada sempat desainnya mezanin. Oke. Cuman suamiku takut ada mezanin nanti kayak film horor kan. Gitu. Berarti ini semuanya sampai atas tuh storage ya Mbak ya? Semua sampai atas storage, cuman barang-barang yang sangat jarang dipakai sih. Nah, Karena nanti gini, kak naiknya gimana kak? naiknya gimana? Ini. Ayo manjat silakan. Ada aja yang nanya pasti. Berarti emang udah didesain khusus tangganya ya? Udah. Bakal stay terus di sini Mbak tangganya? bakal stay. Sebenarnya belum terlalu umum ya, rolling ladder namanya gini. Benar. Lumayan juga harganya gitu. Jadi nanti nabung dulu. Boleh dibocorin nggak sih Mbak? Lumayan tuh berapa sih harganya untuk Kalau buat yang ini? tapi yang ini yang Cina ya, bukan Iya, nggak yang apa-apa, merek-merek nggak apa-apa. Eropa. Kalau Biar Cina teman-teman itu tahu. mungkin kayak segini tuh 5 juta kali ya, udah sama relnya sama roda bawah, roda atas. Itu rel aja ya, Iya. belum sama ini. Kalau sama ini jadi berapa Mbak? Oh, harus ukur dulu nih, ukuran Tergantung ukuran tangganya. Tergantung ukuran. Ini sebenarnya besi, dalamnya besi. Dalamnya besi. Besi, soalnya kan tinggi, takut nggak kuat dilapis MDF hijau lagi, terus di takosit gitu. Wow. Jadi bisa naik ke atas gitu Kalau buat ini ngambil barang. materialnya apa Mbak? Kalau ini, nah kalau atas, kalau mau pakai MDF juga kan budgetnya berat banget kan. Jadi ini biasa, ini yang plywood. Cuman memang ini HPL-nya aku pilih yang motif kain. Iya. Jadi Fabric gitu ya? Jadi kalau dilihat deket tuh kelihatan sih dia kayak ada serat-serat kainnya. Warnanya kalau yang ini enggak ya Mbak? Nggak, kalau Cat ini ya? tuh, nah ini kan kalau HPL kan nggak mungkin bisa dibikin begini Iya, kan. iya, Nah ini pakai MDF hijau di router gitu, terus dicat duko. Nah cuman emang yang susahnya itu nyari yang warnanya mirip. Nah aku baru mau tanya, kok bisa mirip banget malahan? Kuncinya oplos lagi sampai ini kayaknya sampai Semirip mungkin. iya sampai berapa kali tuh baru dapat yang paling mirip. Mungkin kalau diperhatiin banget baru kayak agak beda Iya. dikit. Tapi kalau sekilasan sama gitu. Oke, berarti ini sama. Itu sama Ini persis. ini Mbak Alia nih, Mbak Alia punya di sini. Ini sebenarnya kadang suami juga kerja di sini sih kalau lagi pengen di kamar iya, gitu. iya. Jadi ini aku suka banget sih ini. Aika kan baru ngeluarin HPL yang seri baru nih, yang batu alam, tapi nggak motif marmer doang gitu, ada batu yang lain. Ini bisa dibuka juga. Ini buat apa namanya? Buat taruh make up. Cuman yang tengah nih kebetulan kosong kan, karena kan kita duduk di tengah. Iya. Jadi make up yang aku isi kanan Kanan kiri aja. kiri, oke. Ini aku pikir tadi apa gitu, ternyata ini Aika ya. Ini HPL juga. Cakep banget sekarang HPL udah macem-macem banget ya HPL motifnya banyak ya. macam-macam.
Terus ini ya seperti Buat biasa ya, butuh stop kontak. buat hair dryer gitu. Stop kontak. Ini juga apa sih, lampu pengrajin. Pokoknya barang-barang Indonesia tuh sebenarnya bagus-bagus sih. Pengrajin lihat atas tuh kayak ubur-ubur lagi berenang kan. Iya. Kayaknya kalau dari deket kan baru kelihatan ya, kawat gitu kan. Kalau di atas ini cantik banget. Padahal material murah tapi bisa jadi bagus gitu. Kelihatan mahal loh Mbak. Oh ya. Oke, nah ini baru yang utamanya nih, kamar tidurnya nih, apa tempat beristirahatnya, kasurnya ada di sini. Oke. Konsepnya apa sih Mbak ini? Kontemporer ya. Kontemporer. Jadi intinya kita pengen kamar yang bikin nyaman di rumah gitu. Karena sebenarnya pas pandemi kan kita berubah ya. Banyak kan waktu di rumah daripada Kebiasaannya jadi berubah keluar. juga Iya, ya? makanya kalau weekend tuh nggak pengen keluar rumah, pengennya udahlah kita santai-santai aja gitu. Kayak hotel tapi dibawa ke rumah gitu. Jadi berasa staycation setiap hari ya. Nah, Soalnya di sininya tuh menarik nih, lengkung kan Mbak ya? Dibikin karena lengkung. ngikutin konsep lengkung yang di tangga kan, Mbak. Iya benar, dan ini di chat lagi nih, chatnya kayaknya nggak ada kodenya ya Mbak? Nggak. Dioplos lagi. Sama ngoplos, ini semua cat duko tuh ngoplos. Ini lampu itu juga ada cerita. Yang kanan kiri tempat tidur itu kan lampu baca ya. Nah cuman aku juga ada lampu lampu kalau malam mau ke toilet tapi nggak bikin silau kan, yang kalau pasangan lagi tidur gitu. Jadi itu kayak yang Mbak Miftah tuh ada lampu di bawah meja. Di bawah meja tuh ada lampu di bawah side table. Jadi kalau misalnya mau ke toilet malam-malam gitu, terus kan terlalu gelap nggak kelihatan, jadi Itu bisa lampunya. nyalain lampu yang bawah, Oke. nggak perlu yang atas. Wah, benar-benar idenya menarik banget, udah dipikirin sedetail itu ya. Dan di sini ada TV. Ini TV kan sekarang kayaknya nggak perlu banyak alat ya, cuman perlu wifi, jadi emang maunya standing aja, bisa dipindah-pindah gitu. Oke, bahkan di sini masih ada lagi. Ada. Ini apa Mbak? Ini sebenarnya area duduk aja sih. Sebenarnya ini ruang leyeh-leyeh sih, karena kadang kan kalau sore atau apa bisa dibuka si atasnya. Boleh dibuka Mbak? Sambil ngelihat langit ceritanya. Langit, kalau mau ngeliat bintang gitu ya. Iya, bentar. Jadi ini tapi agak lama ya. Iya, nggak apa-apa. Yang ini. Nah, untuk buat kayak gini itu sebenarnya lebih memudah. Kan kalau dari segi ini kan lebih mudah kan ya Mbak. Soalnya kalau mau buka langsung cet. Itu dari segi maintenance-nya gimana Mbak? Maksudnya susah nggak sih? Maintenance sih sebenarnya kalau gordennya sih nggak terlalu banyak maintenance ya. Paling kacanya aja. Cuman kan karena kita posisinya bisa ke atas, jadi bersihin kacanya pun gampang. Kayak Karena di atas pun rooftop kan. maksudnya rooftop ada dan bisa diinjek juga. Nah makanya aku kadang kalau di sini tuh sambil baca sore-sore ngeliatin langit gitu. Asik banget. Kayaknya begini kita ke atas dulu kali Mbak. Ayo boleh. Tapi memang ini rooftopnya cuma bisa diakses sama penghuni kamar ya. Iya, dari kamar utama aja ya. Karena aku nggak pengen terlalu ngebongkar rumah asli developernya. Jadi ini kan area tambahan, makanya kita bikin tangga di sini. Nah terus, Nah ini nih ngebersihinnya dari sini ya Mbak. ini kan bisa diinjak Bisa karena diinjak juga. temper, 10 jadi ya? bersihin dari sini. Tebelnya berapa Mbak? 10 atau 12 ya, aku lupa lebih juga. tebel gitu. lagi. Aman lah berarti ya untuk diinjak. Terus ini aslinya ini nggak ada, dari developer ini nggak ada. Aslinya akses pun nggak ada. Jadi aku pikir, aduh sayang banget udah punya rooftop, tapi jadi atap doang fungsinya. Akhirnya ini dikasih keramik biar lebih enak diinjak, terus ada area duduk juga. Ini kalau siang sih panas sih Mbak, tapi kalau sore atau subuh enak banget. Iya, kebayang. Emang kalau siang pasti panas guys. Karena kan di atasnya nggak ada atapnya lagi ya. Sayang sih kalau dikasih atap nanti kesana kayak penuh gitu loh. Iya. Dan ini anginnya kenceng, jadi takutnya juga kalau ada atap misalnya yang kayak payung itu tuh takut jatuh. Oh iya sih, karena anginnya kenceng ya. Tapi Tapi di sini juga view-nya pun kalau ngeliat ke bawah ya ini lagi ya. iya. Ijo-ijo lagi. Bukan rumah tetangga gitu loh Mbak maksudku. Asik banget deh pokoknya. Oke, kita lanjut lagi Mbak ke area lainnya. Harusnya ada kamar mandinya dong Mbak. Ada nggak ya? Pasti di antara lemari-lemari ini sih aku yakin sih. Yang mana Mbak? Boleh tebak-tebakan nggak? Ini nih kelihatan nih.
Tuh. Oke. Celahnya kelihatan dalamnya. Bener. Jadi ini kamar mandi utama, masuknya dari lemari. Masuknya dari lemari ya, ternyata dalamnya kayak gini. Jadi ini hampir mirip dengan yang bawah, tapi memang kan sama posisi bathtub di sini juga. Ini juga jendela juga dibongkar, disamain dengan bawah supaya terang. Cuman bedanya mungkin wastafel di sini 2. Keramiknya juga pilihannya lebih terang, jadi lebih apa ya? Lebih terang ya? Iya, lebih dari cerah yang sih bawah ya. Lebih terang. Terus ini juga sama storage buat makeup supaya nggak penuh di sini kan. Nah ini Shower. ini area shower aslinya. Nah cuman ini ditambahin sedikit ke area belakang situ. Jadi ngambil area wardrobe. Jadi buat shower sih. Terus ini toiletnya juga dipindah posisinya. Udah sih, nggak terlalu banyak yang apa ya? Nggak terlalu banyak, tapi banyak banget, Mbak. Ini juga ini supaya beda. Ini aku tuh pengen ngebikin kayak frame gitu sih. Jadi pas lagi berendam ngelihat pemandangan, cuman rasanya tuh kayak ada di kotak sih. Oh iya sih. Makanya ini kan sama semua nih warnanya dari lantai, dinding sama plafon. Nah satu lagi yang kadang orang itu suka nggak pakai nih. Kalau 2 material beda, aku rekomen tuh dikasih stainless deh. Jadi biar rapih gitu pas pertemuannya. Karena kan pasti materialnya beda nih, detail-detail kecil, cuman enak dilihat gitu. Nah, tunggu, aku lupa area shower. Kan orang biasanya bikin shower niche ya, buat taruh sabun. Kalau aku fungsinya itu dia di bawah supaya buat naruh kaki pas mandi. Jadi buat bersihin kaki lebih enak lah. Jadi kakinya bisa ditaruh di atas nih. Kita nggak perlu yang kayak gitu. Oh iya. Justru lebih simpel sebenarnya, jadi multifungsi lebih juga simpel. Ya. Jadi nggak perlu buat lagi ya untuk ininya. Oke. Jadi kita lanjut ke sini kali ya Mbak. Ini kamar anak. Dia dapat 2 jendela juga sih, sama kayak kamar utama. Jadinya terang banget. Iya, ini terang banget sih. Jadi ada karena tempat tidur 2, jadi area belajarnya pun 2 gitu. Nah cuman ini ada cerita, kamar anak ini juga berfungsi sebagai kamar tamu. Kalau lagi keluarga besar ngumpul. Makanya ini tempat tidurnya ini ada roda. Jadi kalau ada keluarga besar yang mau, misalnya ada anak kecil, terus pengen digedein tempat tidurnya, ini bisa si coffee table side table tinggal digeser ke depan ke tempat lain. Ke samping situ, tempat tidurnya bisa nyatu. Wow, keren. Tapi ini enak sih, dia dapat 2 sisi ini ya. 2 sisi. Satu lagi Mbak, ini ada storage juga. Cuman aku nggak mau terlalu kelihatan kayak storage. Oh iya, nggak kelihatan sih. Biasanya kalau yang storage bukan kayak gini kan, soalnya modelnya. Iya. Jarang-jarang. Ini buat naruh kayak selimut, spray. Di bawah sini ya. Sama ini ada balkon sih. Oh iya, view-nya juga enak banget. Ngadep ke depan rumah. Kayaknya ntar aku konsultasi sama Mbak Ali aja deh. Boleh. Idenya kayaknya cemerlang banget gitu kan. Boleh. Tinggal ntar dikasih invoice aja Mbak. Nah ini Mbak, ini tuh jujur dari awal naik tangga ini sebenarnya paling mencuri perhatian. Karena kan kelihatan dalamnya juga dan bentukan ini loh Mbak. Pintunya, kenapa dibuat kayak gini Mbak Ali? Sebenarnya karena ini areanya gelap. Jadi kenapa ini aku bikin kaca? Karena awalnya mikirnya kita tuh pengen cahaya dari luar itu dibawa masuk ke dalam. Nah jadi gimana nih supaya terang di area tangga gitu. Karena kan kalau pintu kamar itu kan sebenarnya selalu tertutup kalau sehari-hari gitu. Nah akhirnya udahlah kita bikin pintu kaca aja. Nah pintu kaca pun ini nih nggak mau yang biasa, pengennya udah pasti ya, menarik buat dilihat lah gitu. Terus masuk? Boleh. Silakan. Pokoknya pintunya semuanya tinggi sampai atas. Tingginya sama. Bahkan ini sampai atas juga dong rak bukunya. Tangganya sama ya Mbak kayaknya? Sama yang kayak di ruang kerja. Mbak, tapi kenapa Mbak kepikiran kok buat ini kan buku sampai atas banget tuh. Kan mungkin emang bisa ada aksesnya nih, tangga. Cuman kan agak males kan mungkin kalau
tiap hari? Apa itu udah yang nggak pernah dibaca atau seperti apa? Mungkin yang paling jarang dibaca memang di atas sih. Ditaruh paling atas banget. Tapi aku tuh memang dari Tapi pasti kecil ada tuh ceritanya dong. karena aku dari kecil kan koleksi komik ya, senang komik. Aku tuh sebenarnya dulu pas kecil tuh suka gambar. Awalnya tuh malah pengen jadi komikus lah ya gitu. Cuman mikir-mikir, oh kayaknya mending diarahkan ke yang lain nih, jadi desainer aja. Mau arsitek apa interior, cuman kayaknya aku lebih suka interior, akhirnya apply interior. Dan cocok sih. Seneng maksudnya kerja tuh dinikmati gitu. Nah makanya ini buku-buku yang bikin aku suka desain, gambar, aku tetap pertahanin karena emang koleksi juga kan gitu. Tapi memang bikin ruang kerja ini kan sebenarnya nggak terlalu gede, cuman karena plafonnya tinggi, rasanya jadi luas kan. Iya, rasanya jadi luas. Apalagi dengan ini kan, ini tuh sampai atas tuh kayak ngasih kesan lu jadi makin luas gitu loh Mbak, luas ke atasnya gitu. Berarti ini ruang kerja Mbak Alia sama suami. Ini tuh sebenarnya sempat mau ditinggiin juga. Cuman mikirnya kok kayaknya agak terlalu berat ya kalau depan belakang tuh sama kayak gini juga gitu. Makanya akhirnya ya udahlah yang bagian ini kita matiin aja jadi gypsum. Aku tanya suami, perlu storage lagi nggak? Nggak. Kayaknya udah cukup gitu. Berarti ya udah aman segini aja ya udah. Terus sama kalau kerja lihat pemandangan kan juga enak ya, maksudnya makanya ini juga ngambil spot ini buat ruang kerja bukan sebelah karena selain ukurannya juga sini view-nya lebih enak buat kerja. Karena kan kalau lihat komputer, aku kan di sisi sini, makanya udah ngambil spotnya yang di pinggir jendela. Aku di sini ya, gitu. Jadi kalau lagi jenuh gitu, gambar, udah lihat samping dulu, lihat lagi gambar. Gitu. Terus ini juga kunciannya kan biasanya kan ini penuh kabel. Nah, ini clean banget sih. Ini udah disiapin tempat untuk kabel. Jadi semua kabel-kabel itu ada di dalam, mungkin bukannya gini ya. Jadi semua kabel tuh ada di dalam sini. Di dalam ini area suami nggak terlalu banyak sih. Jadi mejanya juga clean ya, nggak ada kabel-kabelnya. Gitu. Padahal kan sebenarnya apalagi yang punya aku itu kabelnya kan banyak banget ya. Gitu. Terus ini juga printer di sini. Udah nyambung juga dari komputer. Jadi ngeprint di sini di bawah. Itu disembunyiin. Wow. Semuanya. Gimana teman-teman? Bener kan yang tadi aku bilang di awal? Pasti kalian ngeliatnya cuman wow gitu. Soalnya aku juga gitu sih. Nggak cuman estetik ya, tapi semuanya tuh fungsional, tiap sudutnya tuh kayak detail banget. Nah ini ada satu ruang lagi kayaknya Mbak ya di sini. Ini ruangan terakhir, kamar ya, mandi. sedih. Ini kamar mandi. Nah langsung beda yang aku lihat adalah ini sisik ikan. Beda sendiri sih. Beda sendiri Mbak. Kenapa Mbak tiba-tiba dikasih warna ini, kan dari tadi kamar mandinya kayaknya nggak kayak gini. Sebenarnya memang ini dari suami sih sebenarnya yang milih keramik motif ini. Aku sebenarnya agak kaget pas dia milih itu. Kamu yakin mau yang ijo-ijo Tosca gini? Iya mau ini biar nggak sama semua gitu. Padahal dia kan sangat netral ya orangnya gitu. Akhirnya oke lah setuju. Ternyata memang bagus sih pilihan dia. Nah ini pun sebenarnya juga ada cerita kayak cermin kenapa milih yang bentuknya begini. Iya. Karena antara lampu ini nih nggak simetris sama si wastafelnya. Oh iya benar. Makanya aku akalin cerminnya yang bentuknya biar nggak terlalu kelihatan juga ya. Biar nggak terlalu kelihatan gitu. Karena kalau cerminnya misalnya bentuknya yang sama gitu. Iya pasti kelihatan miring. Lampu sama wastafel kok miring gitu. Iya. Cuman karena waktu itu jalurnya udah ada, terus si mozaiknya udah selesai dipasang, aku nggak mau bongkar. Ya udah. Terus jadinya sampai sininya pun warnanya disamain ya Mbak sama ini. Oh iya, ini nyari sampai akhirnya ketemu di Wisma Sahati kayaknya. Ketemu yang mirip, sampai bawa-bawa sampel itu kemana-mana. Iya, biar matching ya Mbak. Biar matching. Nah kalau yang di bagian sininya sama kayak yang tadi di bawah ya? Cuman bedanya kalau dibuka itu ada akses buat ke atas. Ini juga bikin nih, karena kita nggak punya akses buat ke atas kan. Daripada bawa tangga dari depan, mending dari sini aja. Aku pun bisa ke atas, udah pernah ke atas juga, walaupun agak takut sih naiknya.
Oh, gitu. Ini bisa naik ke atas. Oh Buat iya. ngecek rooftop, Enak ya, udah ada apa, aksesnya water ya. heater, buat bersihin kaca apa, karpet juga bisa. iya udah ada ininya semua dari atas ini ya. Ini juga nambah, tapi bikin tangga estetik di depan rumah gimana sih? Akhirnya ya udahlah, gini aja gitu. Oke, habis ini kita bahas budget ya Mbak. Oke. Pasti yang nonton penasaran nih berapa habisnya gitu kan. Berapa ya? Oke teman-teman, kita udah keliling rumahnya Mbak Alian. Lumayan ya Mbak, banyak banget detailnya ya Mbak. Kayaknya Mbak Alian juga udah lelah tadi gitu. Aduh lelah banget ternyata gitu katanya. Nah biasanya teman-teman penasaran budgetnya berapa? Mungkin semua ya, maksudnya renovasi, interior, sama elektronik, sama isi rumah, loose furniture. Karena kemarin tuh udah nggak teratur lah ya, karena memang ada diskon, ada apa, kita langsung beli gitu. Mungkin sekitar 5 juta per meter persegi sih untuk semua. Oke, dikali dengan luas bangunannya. Dengan luas bangunannya. Luas bangunannya tadi Luas bangunannya itu 450. 450. Nah, itu teman-teman disiapin kalkulatornya, dihitung ya. Itu untuk renovasinya aja sama ngisi-ngisinya ya, bukan beli rumahnya ya, Mbak? Bukan beli rumah. Oke. Kalau beli rumahnya boleh tahu nggak, Mbak? Di kisaran berapa? Kalau rumah di sini tuh 8M sih. 8M. Karena ini juga di hook ya, Mbak ya. Karena posisinya kan juga hook, terus dapat 2 view, dapat 3 view malah. 3 yang ini. view, benar. 3 view. Tapi boleh tahu nggak itu di tahun berapa? Pasti kan Di udah berbeda. pas pandemi. Oh, pas pandemi Ya, jadi rumah 2021. 2020. Oh, 2020. oke. Jadi memang pas rumah ini tuh kita beli gambar sih. Beli gambar, lalu 2021 tuh mulai ngebangun. Nah, cuman memang sempat stop selama 9 bulan ya, karena pandemi juga. Ada masalah dari developer, baru akhirnya lanjut lagi. Makanya ini pembangunannya lama sekali. Makanya benar kan tadi aku tuh ceritakan tadi di balik ini aku kayaknya Mbak Alia nih lumayan lama kan kita ngobrolnya kan. Akhirnya sekarang jadi juga. Akhirnya dan ternyata pas jadi wah bagus banget Mbak. Terima kasih. Soalnya kan kemarin kan sempat ngirimin foto-foto tapi itu memang sepotong-sepotong kan. Dan Karena itu udah- memang belum layak tampil lah ya gitu. Makanya ini baru didekor, baru dirapi-rapiin. Oke lah. Boleh lah. Nah, kalau teman-teman ada yang mau pakai jasanya Mbak Alia bisa ngontak kemana? Bisa ke Instagram @rumah.buba, nanti DM aja, nanti bisa aku kasih kontak WhatsApp-nya gitu. Oke tuh teman-teman. Gimana teman-teman? Keren banget kan rumahnya, inspiratif banget ya pokoknya. Jangan lupa juga follow Instagram kita Wicakson dan Miftah Janah dan Inspira Homes dan juga TikTok kita Wicak Miftah. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah. Action. Halo, selamat datang di rumah Buba. Apa nih? Lo ngobrol sama aku bener? Ya, ngobrol aja kan, kayak biasa kan, iya, kayak iya. anggap kamera nggak Tapi usah harus dianggap. ngeliat sana juga kadang-kadang. Oh iya dah, oke. Oke.